bukan sekedar baik saja, tapi memang banyak. maksimal ya. Maksimal. Artinya ya di mana-mana, Dimanapun. ditugaskan dimanapun juga harus produktif, Iya. mungkin begitu ya. Dan saya selalu menjadikan ceramahnya Ustaz Yusuf Ganti itu luar biasa. Ada katanya temannya yang ditugaskan ke Jakarta, dia sudah ditahu anaknya, dia mau ke Jakarta, sudah di atas kapal, kemudian berubah SK-nya kayak Grogot. Ya, anaknya tidur, tapi ternyata sampai di Grogot, anaknya bangun, anaknya bilang, ini kok hutan? Ya, dia bilang, ini bukan namanya Jakarta, Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz Najimuddin? Alhamdulillah, sehat-sehat Ustaz. Lalu ketemu lagi ya setelah sekian lama ini. Iya. Terakhir saya ke Makassar ini pernikahan kemarin gimana? pernikahannya 19 pasang. 19 puasa. Tanggal 19 juga ya. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Najak sudah hadir di studio AMC. Hari ini kita masih bincang-bincang podcast dalam rangka persiapan Munas. Ya, mungkin istilahnya menyemarakkan Munas yang akan diselenggarakan di Depok tanggal 29 sampai tanggal 31 secara virtual. Ini sejarah juga bagi Lembang kita ini ya. Alhamdulillah ya. Munas ke berapa? Munas kelima. Jadi ini apa istilahnya, hikmah corona, banyak hal-hal yang bisa kita lakukan juga, banyak hal-hal baru yang sebelumnya tidak terpikir untuk kita lakukan. Kayaknya Hidayatullah ini ormas pertama loh yang Mengadakan virtual ini. mengadakan acara besar seperti ini secara virtual. Oke. Kalau sebelum saya masuk bertanya lebih jauh, boleh tahu nggak Ustaz Najak sekarang sudah usia berapa kan? Saya kelahiran 1992, berarti 28 tahun ya. 28 tahun. Iya, 28 tahun. Usia 28 tahun sudah dipercaya jadi ketua DPD Hidayatullah Timur ya. Iya. Jadi ya PAW juga. Oh, masih PAW. Ya. Tetapi mungkin sudah dititipkan, tetapi ya kan namanya tidak utuh dari 2016 sampai 2020 ini. Saya dari 2018 itu. Tapi kan kalau Hidayatullah yang namanya amanah kan tidak istilah PAW ya. Ya. Berarti jabatan Panaja ini sebenarnya kan kalau di pemerintahan itu Bupati lah. Bupati ya. Wah. Bupatinya Hidayatullah Timur. Masih muda, energik, sudah dipercaya jadi pimpinan ya, pemimpin di sekelas kabupaten. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Boleh tahu apa Pak Najak memang minta untuk ditugaskan seperti itu atau bagaimana mekanismenya? Jadi pada saat itu Pak Majid kan tiba-tiba diganti ke Mamuju. Ya. Saya malah ke Mamuju mengantar beliau. Di perjalanan malah saya ditelepon, Pak Najak harus ke Makassar malam ini. Dalam rangka? Saya belum tahu, yang jelas pengurus DPW pada saat itu menelpon, Pak Najak harus ke Makassar malam ini, balik sekaligus malam ini. Ya sudah, akhirnya saya habis Dari Mamuju. dari Mamuju itu. Jadi baru nyampe di Mamuju, karena ini perintah ya Samina Wartana. Sudah, ternyata sampai di sini ternyata dibacakan SK. Ya, SK penugasan sebagai ketua DPD. Ketua DPD menggantikan Ustaz Majid. Ustaz Madi yang antum antar ke Mamuju. Eh, Itu umur saya 26 ya kalau nggak salah saat itu. Oh, masih di 26 tahun ya? 26 tahun. Masih muda sekali ya. Nah, ya saya sebenarnya kalau mau meminta berat ini. Apa ini? Karena ini Luhut Timur ini pada saat itu sudah 5 DPC. Sudah 5 DPC. Sudah 5 cabang. Mungkin terbanyak di Sulsel ya? Iya, alhamdulillah saat ini perkembangannya kita ada di 10 titik, sudah 7 DPC. 7 DPC dan persiapan 8 DPC.
Dari berapa kecamatan yang ada di Dari 11 kecamatan. Dari 11 kecamatan. Iya. Sisa minus 3 kecamatan. Yang kita belum, tapi dekatan aja. Berarti ini isyarat kalau Panajak ke depannya ini sudah jelas lah posisinya barangkali begitu ya. Posisi apa itu Kak? Jadi dalam struktural DPW itu kan ya tentu saya pikir mengutamakan orang-orang yang berprestasi. Jadi ya saya sih melihat secara kepemimpinan dan prestasi mungkin Panajak ya mungkin tetap akan dipilih sebagai ketua DPD, mungkin gitu ya. Ya, kita serahkan saja ke pengurus wilayah nanti. Ya memang Pak Naja ini sebelum ditugaskan sebagai DPD, apa pengalaman organisasi atau punya pengalaman memimpin sebelumnya di daerah lain, bisa dijelaskan? Kalau ini juga baru kalau ketua DPD, cuma memang saya terantar dari sebelumnya itu awal penugasan saya itu jadi pengasuh aja dulu di Luhut Timur, tetapi di Bambara ya jadi pengasuh, terus naik TU, kemudian dari TU itu ditarik sekretaris daerah ya, itu aja berjalan. Nah itu pernah jadi kepala sekolah, kemudian ketua yayasan 2018 itu ketua DPD 2019 ketika Pak Jabar lagi yang gantikan Ustadz Majid 2018, Pak Jabar 2019 ditarik lagi ke Belopa. Dan saya juga lagi yang dimanahkan ketua kampus Madya itu. Ya kalau pengalaman ya mungkin karena dari sekolah dulu ya mungkin sering jadi ketua gitu. Pengalaman organisasi gitu. Ada pengalaman organisasi sekolah, kemudian di tingkat remaja masjid di kampung juga ketua remaja masjid. Artinya memang dari dulu sebenarnya sudah terbiasa dengan kepemimpinan gitu. Mungkin begitu. Mungkin juga ada juga turunan dari bapak. Karena bapak itu 16 tahun dia jadi RT. RT di kampung. Ya, istilahnya DNA-nya DNA pemimpin lah. Ya mungkin begitu ya. Saya dapat kabar Yustur Naja ini bukan santri Hidayatullah dari awal ya. Iya, benar begitu. Iya. Saya itu dari pesantren NU, ya, dari pesantren Salafiyah Parape Campolagian. Ya, di Sumbar. Ya. Saya ini saat itu ya namanya kalau katanya anak perumahan, karena seringnya di rumah, dari SD sampai SMP di rumah, nanti SMP SMA itu baru masuk di Campolagian itu Mumbra itu. Bagaimana ceritanya bisa mengenal Hidayatullah? Ya, jadi pada saat itu ada kakak saya kenal dengan Pak Yunus almarhum. Dia kebetulan ketua DPD Hidayatullah Polman pada saat itu. Dia Polman Mandar. Ya namanya orang susah, kan saya ini namanya orang susah. Orang saya yatim itu semenjak kelas 3 SMP sudah yatim. Bapak saya sudah meninggal. Akhirnya berpikir bagaimana kuliah ini. Pas ditawarkan dengan Pak Yunus itu ada kuliah gratis ini di Hidayatullah Surabaya. Ya, style ini. Sekolah Tinggi Rumah Hakim. Ya, Hidayatullah Surabaya. Ya sudah. Ya saya bilang, ya kalau begitu gratis, ya oke lah. Saya siap. Ya waktu itu motivasinya karena masih tidak berbayar. Iya, beasiswanya itu. Beasiswanya. Tapi tidak sampai di situ dia. Sampai di sana kami masuk 68 orang. Setelah di ospek itu masuk ke Gunung Kukusan, Panceng ya. Ada 8 orang satu pekan pertama itu 8 orang yang masuk keluar. Termasuk ada satu kampung saya yang sama-sama ikut dari Polman. Tidak tahan di situ. Apa yang menjadi? Ya karena di Panceng itu kan kita berada dalam satu gunung, ya gunung kemudian airnya susah, Gunung Kukusan. Yang kedua juga ya karena teman saya itu dia kan sama-sama dari pesantren saya. Dia lihat tidak sama background kita ini. Hidayatullah dengan NU kan, ya lumayan ada sedikit perbedaan. Nah itu yang menarik. Bagaimana Anda bisa
apa ya, bisa setel dengan kebiasaan di sekolah sebelumnya, terus masuk lagi di Surabaya itu dengan kultur yang baru mungkin, bagaimana bisa beradaptasi. Awalnya juga itu karena ya sebenarnya setelah satu pekan itu saya nelpon kakak. Kakak saya juga dari pesantren sebelumnya di Kalimantan, ya Martapura. Al-Amin Pamangki juga. Saya telepon, saya goncang ini. Ini beda betul ini dengan kultur yang ada selama ini saya dapatkan di pesantren Salafiyah Parape. Iya. Saya 4 tahun di pesantren Salafiyah Parape dan alhamdulillah saya sudah sempat mengabdi juga 1 tahun. Sudah sempat mengabdi. Tetapi kakak bilang, aduh, tahan dulu. Nanti kamu akan menemukan. Ya, coba baca dulu, perbaiki bagaimana, terus yang penting jelas dalilnya ada. Ya sudah, terima saja. Alhamdulillah saya jalani itu, saya terima itu. Yang kedua juga dia bilang, kakak itu malu juga kita ini kalau kita antar kau sampai satu mobil ke Parepare, belum begitu lama sudah pulang. Aduh. Apa sebenarnya hal yang paling prinsip yang membuat Anda kemudian berpikir, wah, saya tidak cocok di sini? Ya, dari kulturnya, kalau kultur di NU itu kan kita bisa melihat berbeda sekali dengan itu. Salah satunya ketika kita sebenarnya ya itu saja, karena saya belum paham terkait dengan perbedaan mazhab itu. Ya itu, sholatnya, zikirnya juga, kemudian kalau sholat subuh tidak ada kunut. Ya begitu Ini kan terbiasa dengan itu. Yasinan, tiba-tiba salawatan. Tapi kalau sholat lain, alhamdulillah juga di pondok saya juga. Terus dapat penguatan dari kakak untuk bersabar dan mempelajari, menemukan ya bagaimana dalil-dalilnya, dan alhamdulillah saya dapatkan itu. Ya, dan akhirnya bisa selesai ya. Selesai. Setelah itu dapat penugasan di Lembara. Ya. Awalnya dulu itu sebenarnya ya saya pikir dulu di Makassar, tapi ternyata kita DPW ke Lembara itu. Tadi kan Ustaz Naja menyebutkan bahwa di DPD dulu tim ini sudah banyak sekali DPC-nya. Alhamdulillah. Termasuk saya dengar ada satu DPC pedalaman itu di seberang danau. Bukan seberang danau. Di dalam pelosok. Ya. Ini juga pedalaman. Ya, bisa mungkin dijelaskan kondisi di sana, Pak Naja. Ya. Alhamdulillah, menarik ini yang di Mahalona ini. Mahalona ini ya ini mulai dari 2012 sudah terbentuk. 2012 itu sudah terbentuk. Tetapi saat itu memang yang bertugas di dalam masih sendiri. Masih satu orang, satu keluarga, dan juga sampai pernah jadi imam desa kan. Kemudian dia ya belum juga untuk ceramah kan. Sudah diminta ceramah, kemudian masih banyak kesibukannya juga karena berkebun juga, masih mandiri juga. Ya sudah, akhirnya alhamdulillah tahun ini kita dapatkan alumni Al-Bayan. Ya. Kalau salah Abdurrahman Caco itu untuk membackup ya bagaimana menangani pengajian. Alhamdulillah sekarang sudah jadi mengenal pengajian, membuat TPA, sampai membuat pesantren hari mingguan itu, malam mingguan di pesantren dengan anak-anak. Intinya sudah ada kegiatan di sana. Alhamdulillah. Dan ini luar biasa perjalanannya Karpa ini ke dalam. Cobalah nanti kalau sempatkan ke sana naik motor ke dalam, ya luar biasa. Kalau musim hujan itu ya jatuh lah kita. Medannya luar biasa. Saya pernah keluar tengah malam dari situ, diajak masuk sama jamaah, bawakan pengajian malam. Saya bawakan pengajian, terus tiba-tiba ada perintah. Ustaz Majid saat itu masih ketua DPD sama ketua yayasan. Pak Naja harus keluar malam ini. Saya bilang, hujan ini Ustaz. Tidak bisakah kita tidak bisakah saya tunda-tunda ini Ustaz, besok aja. Dia bilang, ini ada Ustaz Majid ini, kita mau rapat ini. Ya sudah, bismillah, samina wa ta'na.
Padahal sebenarnya secara normal kondisi tidak mungkin. Tidak memungkinkan, hujan deras. Itu bayangkan kami start jam 9, tiba jam 12 malam. Sudah berapa kali jatuh lagi motor. Ya ada tambahan itu. Saking anunya karena lumpur kan kita mau jalani. Bismillah. Turun ke bawah, ternyata tenggelam motor. Jatuh. Jatuh juga. Ini bagian dari Ya, dakwah. apa ya, suka duka dalam menjaga dakwah ya. Iya, ini juga menarik Pak Najmuddin. Antum masih muda, terus memimpin sejumlah DPC yang tentu diisi oleh orang-orang ya, kalau bicara senioritas ya pasti lebih senior dan lebih berpengalaman di dalam kelembagaan ini kan. Ya, betul. Nah, seperti apa Anda memanage mereka ini? Ya, alhamdulillah. Saya syukurinya di Wondula rata-rata anak muda. Ya. Rata-rata anak muda, ya paling tidak jauh di atas saya. Hanya alhamdulillah juga ada juga orang tua. Jadi sebenarnya guru saya dalam kepemimpinan itu yang pertama di Hudayatul Luhut Timur itu Ustaz Yusuf Gatti. Ustaz Yusuf Gatti itu pada saat saya di Lampara itu jadi pengasuh itu. Ketua DPC lah. Ketua DPC Lambara dulu, Burau dulu, kemudian saat ini pindah lagi dia merintis ke Hidayatul Angkona. Ya, dia ketua DPC Hidayatul Angkona. Inilah yang saya jadikan renungan, jadikan kadang uswah teladan dalam memimpin, panutan bagaimana beliau sabarnya dalam memimpin, menghadapi orang-orang di Lambara, memimpin teman-teman di Lambara. Nah, kemudian dari situ saya ditugaskan ke Wondula. Ya, di situ akhirnya saya banyak mengambil cara beliau memimpin, bagaimana ada namanya istilah win-win solution. Ya, tidak harus diktator kepada teman-teman ini. Dan alhamdulillah ini kan rata-rata DPC-nya Wotu anak muda. Rumah Quran di Wotu juga anak muda. Ada pengantin baru. Hidayatullah siapa? Yang baru-baru ini kami tugaskan Kalena. Juga ada baru pengantin kemarin, Abdan Syakur. Yang menarik itu saya bikin tertantang itu, lomba tertantang itu ketika Rahman Caco itu datang. Satu hari datangnya, sore dia datang, saya suruh bermalam dulu Ustaz di Wondula. Iya di kampus Induk ini, artinya kampus Madia. Nggak usah lah dulu masuk mahal nggak satu malam. Dan enggak, saya harus sampai di lokasi. Oh menarik ini, saya tertantang, saya bilang waduh. Luar biasa ini. Baru pertama kali turun dengan keluarga, kemudian dia langsung ke lokasi dan ditahu medannya luar biasa ekstrimnya. Tapi alhamdulillah. Antum ini kan orang Mandar, Sulawesi Barat. Terus mengabdi malah di Luhut Timur. Kenapa tidak mengabdi di kampung sendiri saja? Ya, kalau persoalan mau memilih kan kita alhamdulillah kalau di itulah kan tidak ada sistem begitu. Kita kan ini sistem samina wa ta'na. Kalau SK saya saat ini ya di Wondula ya, saya sampaikan ke teman-teman harus ahsanu amala wa aktsaru amala. Ya, ini motivasi saya. Ahsanu amala wa aktsaru amala. Bagaimana? Dimanapun kita berada, SK kita berada di sini. Ini kan banyak ini yang goncang-gancing munas ini. Iya. Udah bagaimana? Kita mau dipindah ini. Jangan terlalu serius membangun apa. Saya bilang enggak, justru terbalik. Kita bagaimana di akhir kepengurusan ini ahsanu amala dan aktsaru amala. Bagaimana baik perbuatan kita dan banyak. Ya, bukan sekedar baik saja tapi memang banyak. Maksimal ya. Maksimal. Artinya ya di mana-mana Dimanapun. ditugaskan dimanapun juga harus produktif. Mungkin begitu ya. Allah dan saya selalu menjadikan ceramahnya Ustaz Yusuf Gatti itu luar biasa. Ada katanya temannya yang ditugaskan ke Jakarta, dia sudah ditahu anaknya, dia mau ke Jakarta, sudah di atas kapal, kemudian berubah SK-nya ke Grogot. Ya, anaknya tidur, tapi ternyata sampai di Grogot anaknya bangun, anaknya bilang, ini kok hutan? Ya, dia bilang, ini bukan namanya Jakarta, Abah. Abahnya juga bingung menjawab. Akhirnya katanya abahnya bilang, inilah Jakarta kita. Ya, artinya saya ambil spirit itu ya ditugaskan kita kemanapun ya kita siap. Ya, luar biasa ya, dan keluarga juga artinya sami'na wa ta'na juga di mana
suaminya ya. Ya, alhamdulillah istri yang dua, ya, istri yang dua anaknya. Kalau tantangan dakwah sendiri di Lutim itu seperti apa? Ya, kalau di Luhut Timur itu tantangan dakwahnya itu ya karena memang pertama medannya itu kan tidak semuanya berada di itu kan pegunungan itu. Jarak tempuh aja itu dari Wondola ke Lambang itu kan Itu kan juga daerah industri kan? ya, Ada industri ini kan, perusahaan PT Pale. dulu Inco. Iya. Samping Medan memang ya, sangat luar biasa. Yang kedua juga ya dari di sana itu banyak yang di luar kita, artinya beda agama, banyak non. Ya. Hampir 60-40 di sana. Oh seperti itu ya? Iya, ini yang sangat. Jadi terkadang banyak juga yang berubah jadi orang Islam. Ya, ada juga yang kebalikan. Beberapa tetapi tidak seberapa. Secara spesifik apa ada pengalaman pahit selama bertugas sebagai dai di sana? Kalau pengalaman pahit itu saya pikir nggak ada. Salah satu terakhir kemarin nih yang sangat ini kayak bagaimana ya? Kayak tertampar betul saya. Ya, dari jamaah kita. Saya kan ini pimpinan ke-13 di Hidayatullah ketua yayasan yang ke-13 di Hidayatullah Sarawak Kampus Madya Hidayatullah Tauhid. Oh, sudah pimpinan ke-13. Memang sudah berapa lama Sarawak itu berdiri? Sarawak itu mulai dari tahun 89. Pendiri awal-awal itu kan Pak Mahdi Coleng, kemudian ada Pak Afif dan Pak Tang yang ketua DPW Hidayatullah Tauhid sekarang. Ada Pak Afif, Ustaz Yusuf, ya kemudian turun-turun Suma juga pernah di sana anggota dalam zakat. Berarti memang semakin kesini sepertinya pimpinannya semakin muda ya. Nggak tahu nanti nih pas kamu munas ini masih muda atau oh ya, ini kan kita mau munas ya. Iya. Ini juga saya mungkin mau tanyakan ke Ustaz Najat. Apa arti munas sebenarnya bagi Ustaz Najat dan apa harapannya pasca munas ini? ya, artinya munas ini kan artinya musyawarah. Ya. Bagaimana kita mengartikan munas ini ya bukan hanya bahwa di munas ini kan banyak yang mengartikannya sekalipun hanya canda-candaan, tetapi kadang ada yang mengidentifikasi bahwa munas itu perpindahan ya, padahal mutasi. Iya, mutasi itu harus mutasi. Padahal munas ini kan ada musyawarah, ada grand strategi yang akan kita capai bersama ya, bagaimana organisasi, kemudian bagaimana jamaah Hidayatullah ini ya, ini sebenarnya yang harus dimaknai bahwa bagaimana suksesi kepemimpinan di situ ya, kita harus ikut mensukseskan sebagaimana generasi muda ini, karena ya bagaimana perkembangan Hidayatullah ini kan dari terakhir itu di Silatnas itu kan angka 300-an, tetapi ternyata terakhir saya dengar sudah angka 500-an lebih. Ini yang akan mengisi ya, 500. Dan yang akan mengisi ini tidak mungkin ini orang tua semua. Dibutuhkan peran serta kader-kader milenial ini. Ya, maka harapannya kader-kader milenial ini bagaimana mensukseskan munas ini ya, kemudian siap mengambil ya bagian dalam kepemimpinan. Itu artinya bahwa setelah munas ini kemudian ada SK misalnya Ustaz Najat dipindah, apa Ustaz Najat siap? Siap, insya Allah. Nah, keluarga juga saya sudah siapkan memang dari sekarang. Siap-siap, jangan Anda merasa bahwa Anda kita selamanya di tempat ini, ya siap-siap. Kalau ada datang perintah mutasi ya, dan itu sudah terpraktekkan. Alhamdulillah di kampus Madya itu saya sudah masuki 4 tahun di situ, 4 tahun lebih. Saya sudah 4 kali pindah rumah. 4 kali, artinya mutasi sekali. Ya, mutasi sekali lokal ya. Ya. Ada pesan nggak untuk teman-teman yang lain yang sampai hari ini merasa sulit betul mendapatkan perintah untuk pindah? Ada yang dia dapat amanah pindah tapi belum pindah-pindah, atau memang merasa bahwa ya saya sebenarnya tidak perlu dipindahkan lagi. Ada pesan untuk teman-teman kita? Ya, kalau pesannya sih ya bagaimana menata niat kita bergabung di tempat Hidayatullah ini sebenarnya apa ya. Kalau kita pahami niat itu, insya Allah kita siap ditugaskan di mana saja ya. Makanya
Yang pertama, teman-teman ini ya termasuk saya juga. Saya juga tidak tahu ini nanti. Ya, tetapi sampai saat ini saya masih yakin insya Allah siap diperintahkan sampai dimanapun berada. Ya, tetapi tidak ditahu kalau Allah membolak-balikkannya. Yang pertama kita tata niat, kemudian yang kedua kita doakan. Ya, dan kita ada keyakinan di sana bahwa Allah yang ada di Wondula dan Allah yang ada di mana saja sama saja. Itu kan doktrinnya Bapak Pimpinan almarhum. Ya, alhamdulillah. Ya. Semoga Tapi bincang kita pada kesempatan ini bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak muda lainnya yang katanya milenial itu ya. Kami juga doakan Ustaz Tanjamudin sehat selalu dan keluarga. Amin. Sehingga bisa tetap istiqomah dalam perjuangan ini. Amin. Demikian kita akhiri bincang-bincang pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.